Halo sahabat tani semua, apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemurahan rezeki. Amin. Musim ini di tempat saya cuaca lumayan ekstrim sob. Pagi dan sore kerap hujan sehingga kondisi tanaman semangka cukup mengkhawatirkan. Kali ini saya ingin sedikit membahas tentang penyebab daun pangkal tanaman semangka menguning. Daun pangkal menguning biasanya ada dua faktor penyebab sob. Mungkin disebabkan oleh cuaca dan hama, atau mungkin disebabkan oleh percikan pupuk ketika kita melakukan pemupukan kocor. Alasan yang pertama, daun pangkal bisa menguning biasanya disebabkan oleh cuaca dan hama. Cuaca di sini bisa digambarkan karena curah hujan yang tinggi dan tidak menentu sehingga menimbulkan cuaca dingin. Meski tanaman semangka termasuk kategori tanaman labu-labuan yang 90% terdiri dari air, akan tetapi ketika kadar air terlalu tinggi dan suhu udara terlalu dingin, maka akan mengakibatkan daun menguning seperti ini sob. Namun ada kalanya juga kuningnya daun disebabkan oleh hama. Banyak jenis hama pada tanaman semangka yang menyerang daun. Salah satunya adalah jenis hama tanah seperti gayas. Ketika usia tanaman sudah remaja di mana akar serabut semangka makin mengembang, hama gayas hanya mampu menyerang sebagian akarnya saja. Namun, meski hanya sebagian saja, akan tetapi akar sudah dimakan dan terlanjur luka sehingga daun pangkal menguning terlihat tanpa sebab sob. Kedua, daun menguning disebabkan karena percikan pupuk. Daun semangka terbilang rapuh ketika bersentuhan dengan pupuk kimia tanah sob, seperti Ponska, MPK Mutiara, dan sebagainya. Kecuali pupuk cair yang memang dikhususkan untuk penyemprotan. Oleh sebab itu, ketika proses pemupukan kocor berlangsung mesti hati-hati. Jangan sampai terkena daun sekitar karena biasanya ketika daun menguning yang disebabkan oleh percikan pupuk maka akan sulit sekali untuk kembali pulih. Lalu kenapa tidak menggunakan metode pemupukan tabur saja? Bukankah lebih aman untuk daun? Untuk pemupukan memang ada dua metode sob, yakni tabur dan kocor. Kedua metode tersebut ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk pupuk tabur sendiri memang lebih aman dan simpel. Tapi kekurangannya adalah pemupukan lebih boros dan lambat diserap oleh tanaman. Lain halnya dengan pupuk kocor yang mana biayanya lebih hemat dan pupuk lebih cepat diserap oleh tanaman. Kita bebas sih pilih metode yang mana saja, intinya sesuaikan dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Dan mungkin sahabat tani pernah mengalami atau memang sedang ngalamin daun kuning seperti ini. Sebenarnya hal demikian sangatlah wajar sob, karena tidak terlalu menghambat perkembangan dan pembesaran buah. Memang ketika usia tanaman mendekati senja, pasti yang terselubung di pikiran kita bagaimana caranya supaya tanaman kita berdaun cantik dan buah melimpah, bukan? Saya rasa hal demikian hanya ada di iklan saja sob. Karena sejatinya ketika kita berkebun atau bertani dengan jumlah populasi yang lumayan banyak dan luas, pasti tidak akan 100% semua tanaman kita baik-baik saja. Untuk tanaman semangka, selagi daun pucuk terlihat masih hijau dan cantik, saya rasa aman-aman saja sob. Hal yang paling penting dalam bertani semangka adalah kekonsistenan kita dalam pemupukan dan penyemprotan, yang mana harus tetap dijaga sob. Biasakan menggunakan pestisida sistemik sedari usia tanaman masih dini. Lebih baik mencegah daripada mengobati, betul gak sob? Lain halnya ketika hama mulai masuk menyerang, kita mesti lebih teliti apa yang sedang dibutuhkan tanaman.
Dan di video kali ini saya ingin mengajak sahabat tani semua untuk melihat buah hasil penyerbukan yang berlangsung selama 7 hari. Dan inilah hasilnya sob. Lumayan lebat meski belum sesuai target. Wajar karena penyerbukan masih berlangsung selama 7 hari. Saya masih ada waktu 5 hari lagi ke depan. Semoga tidak ada kendala dan cuaca mendukung sehingga sesuai dengan harapan. Amin. Untuk versi saya dalam penyerbukan atau polinasi, biasanya saya lakukan selama 7 atau 12 hari sob. Tergantung metode sunat atau tidak. Ketika usia tanaman masih 15 hari kemarin. Jika menggunakan metode topping atau sunat, biasanya saya lakukan polinasi selama 7 hari saja. Karena ketika menggunakan metode sunat, otomatis keluarnya buah lebih serentak sob. Dalam hal ini polinasi cukup saya lakukan selama 7 hari saja. Nah, kebetulan musim ini saya tidak melakukan penyunatan atau topping pucuk, sehingga saya harus melakukan polinasi hingga 12 hari lamanya. Sebenarnya disunat atau tidak itu opsional. Tiap petani pasti punya cara dan trik tersendiri sob. Apapun metodenya, saya rasa tergantung perawatan saja. Sahabat tani bisa amati cara saya dalam berkebun atau bertani semangka. Silahkan dilihat video saya dari pertama kali upload. Namun sahabat tani jangan salah paham ya. Di sini bukan masuk saya menggurui Anda semua, apalagi yang sudah master. Maaf beribu maaf. Saya hanya ingin berbagi kisah, ingin sharing, ingin tukar pengetahuan yang barangkali bisa bermanfaat nantinya. Dalam bertani semangka bukan berarti saya selalu mujur dan sukses. Bukan hanya 1-2 kali saya jatuh sob, sering. Namun selama ini saya tetap berusaha bangkit, berharap ada jawaban pasti di masa tua. Yang namanya untung dan rugi dalam bertani sudah biasa dan wajar. Yang penting kita mesti selalu optimis, oke? Dalam setiap video tidak ada yang saya sembunyiin sob. Jika ada pertanyaan bahkan kritik dan saran, monggo kita bisa lanjut di kolom komentar. Karena setiap video yang saya share untuk sahabat tani adalah kebun saya sendiri, milik saya sendiri, bukan kebun orang lain. Saya tidak sedang mengada-gada sob. Dengan harapan semoga bermanfaat untuk para sahabat tani sekalian. Mohon dukungan untuk kedepannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Sehingga saya lebih semangat lagi, gratis kok. Jika sudah, terima kasih. Mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton untuk semuanya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Salam harapan petani.